Ready. Ready. Get ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wadidaw. Tetap semangat. Masih bersama anak-anak yang paling kece-kece dan paling ganteng dan paling cantik. Ya, terutama di kelas 1A. Yuk kita belajar dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah mempelajari subtema 1 tentang pengalaman kecilku. Mulai dari dalam perut ibu, kemudian sampai lahir, kemudian dia mulai belajar berjalan. Sekarang hari ini ya sampai hari Jumat kalian akan mempelajari subtema 2. Apa judulnya? Coba dibuka. Siapa yang sudah siap buka bukunya? Oh, tema 2 sudah siap belum? Ya, halaman 42. Nah, oke, udah siap? 42 sudah siap? Ya. Nah, apa judulnya subtema 2? Pengalaman bersama teman. Iya. Jadi namanya pengalaman kan peristiwa masa lalu yang pernah kamu alami, berarti nanti kamu punya pengalaman yang kamu dapat ceritakan. Ya, bersama teman siapa? Teman waktu TK sebelumnya. Ya. Karena apa? Kalau teman sekarang kamu belum pernah ketemu sama sekali secara langsung. Ya, baru ketemunya secara online. Ya, nanti kamu juga bisa cerita. Feli, aku pernah main sama Kalista. Oh gitu. Rumahnya deketan. Ya, rumahnya deketan Mireya. Enggak, aku pernah ke rumahnya Kalisa sama Kalista. Oh gitu. Maksudnya aku pernah ke rumahnya Kalista. Waktu liburan kemarin. Juga terus kita main. Waktu liburan kemarin mainnya? Enggak, pas sebelum ada corona. Oh, sebelum ada corona. Berarti masih TK ya. Karena kamu satu TK ya? Ya, TK-nya sama ya? Kalista, Karisa, dan Rea. Oke. Baik, semuanya sudah siap? Get ready. Oke, selamat ya mengikuti pelajaran dengan baik ya. Mudah-mudahan kalian bisa ya menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Oke, siap? Ready? Let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 42. Coba perhatikan. Pengalaman bersama teman. Di situ ada pembelajaran 1 sampai 6. Apa yang kalian akan pelajari di situ? Bisa terlihat dengan jelas? Bisa terlihat? Coba halaman 42-nya. Tentang apa aja? Kamu akan nanti belajar tentang teks, pengertian pengalaman apa sih? Kalian akan belajar tentang ungkapan terima kasih, permintaan meminta maaf dan memaafkan, ya, sampai kemudian kamu nanti ya belajar tentang kronologis itu apa sih, ya. Terus kemudian kalian akan mempelajari tanda baca. Kalau kemarin tanda bacanya tanda tanya, sekarang tanda bacanya tanda titik, tanda koma segala macam, ya. Nanti kamu akan pelajari matematikanya, akan mempelajari tentang ya tabel bilangan dan garis bilangan. Ya, jadi seperti itu nanti kalian akan pelajari ya. Amin ya. Ya, baik. Yang pertama, halaman 43. Sudah siap semuanya? Sabian, kenapa Sabian? Oke, silakan. Oke, 43, amati gambarnya. Silakan. Coba. Nah, dalam gambar siapa yang sakit menurut kamu? Dinda. Siapa yang sakit? Siapa yang sakit? Dinda. Yuk kita perhatikan bacaannya. Ya. Oke, baik. Ini siapa nih yang masih bersuara? Siapa nih yang masih bersuara? Ya, pakai remote dulu ya, sebentar ya. Oke, terima kasih. Dengarkan Pak Ferry. Bella dan teman-teman jenguk Dinda. Dinda sudah 2 hari sakit. Maaf Dinda, baru sempat menjenguk, kata Bella. Ya, terima kasih, jawab Dinda. Dinda senang dijenguk teman-teman. Itulah pengalaman Bella dan teman-teman saat menjenguk Dinda sakit. Itu kalau keadaannya new normal ya sayang. Ya.
Karena keadaannya seperti sekarang, pandemi, biasanya orang sakit nggak boleh ditengokin sekarang. Karena apa? Hati-hati. Ya, hati-hati buat yang sakit dan hati-hati buat yang sehat. Jadi dibatasin. Nggak boleh sembarangan dijenguk sekarang. Ya, sekarang bisanya mendoakan. Makanya kalau ada yang udah sakit, masuk rumah sakit, udah. Ya, kali cuma doa aja. Ya, mohon maaf ya, aku nggak bisa dijenguk. Ya, karena situasinya lagi banyak virus di rumah sakit. Ya, jadi kamu harus bersyukur karena ya sampai sekarang kamu masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham sayang ya? Baik ya. Karena apa? Pengalaman adalah peristiwa yang pernah kita alami. Sekarang Pak Ferry tanya, siapa yang pernah sakit? Tunjuk tangan. Ada yang pernah sakit? Iya, tuh Kalista udah angkat tangannya. Oh, berarti semuanya sehat semua, belum pernah sakit. Oh, Yoga pernah sakit. Andira pernah sakit. Nafisa pernah sakit? Oh, Nafisa juga pernah sakit. Abika pernah sakit? Sabian. Oh, Sabian juga pernah sakit. Rehan pernah Saya. sakit? Aluna. Aluna pernah sakit. Semua pernah sakit. Iya, Karisa pernah sakit. Ya, Mistari, Pak Ferry juga pernah sakit. Ya, tapi alhamdulillah kalau Pak Ferry belum pernah sampai dirawat ya, walaupun kemarin bulan apa yang waktu Pak Ferry sakit 1 minggu Sabian dirawat. Iya, siapa yang pernah dirawat sampai di rumah sakit? Sabian. Selain Sabian ada lagi? Ada lagi? Juga. Nah. Aku dirawat Pak Ferry. Oh, Aku dirawat. Aku udah pernah 4 kali. 4 kali bolak-balik rumah sakit gitu. Sakit terus sembuh, pulang tuh sakit lagi gitu 4 kali. Bukan pas ganti mbak aja, tiba-tiba kayak gitu aja. 4 kali masuk rumah sakit. 4 kali atau 4 hari? Beda loh. 4 hari. 4 kali. Oh, kalau 4 kali bolak-balik namanya ya. Sakit apa kira-kira? Apa yang kamu ingat? Apakah sakit perut? Apakah sakit demam? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, Pak Ferry pernah merasakan waktu dulu kecil, ya, karena Pak Ferry ingat banget karena Pak Ferry punya fotonya dulu, ya, tapi fotonya sekarang sudah rusak, ya, karena Pak Ferry ingat sekali dulu waktu kecil kena penyakit paru-paru basah, ya. Jadi Pak Ferry demam, ya, tapi nggak sempat dirawat, ya, cukup ya dikasih asap, ya, kemudian dibawa pulang, udah, alhamdulillah minum obat, ya. Makanya Pak Ferry dari dulu sampai sekarang trauma dengan obat. Kalau minum obat takut. Siapa yang takut minum obat? Ada yang takut minum obat? Enggak. Hah? Enggak, berani semua. Hebat, anak hebat. Kalau enggak. berani. Ya, bagus. Kalau Pak Ferry takut sayang. Nggak enak, Isa rasanya kayak kalau obatnya nggak enak, Isa kayak. Iya, makanya kalau Pak Ferry sakit tuh sedih banget. Kenapa? Harus minum obat. Bingung minumnya gimana. Kalau ditelan langsung nggak bisa, pakai dibantu dengan pisang-pisangnya yang habis, obatnya nggak ketelen. Ya, jadi itu Pak Ferry alamin ya. Makanya Pak Ferry doa mudah-mudahan dijauhkan dari sakit ya. Oke, baik, nomor 1. Jawab ya sayang ya. Ferry, aku pernah diinfus. Ya, oke, itu pengalaman kamu ya. Pak Ferry Saya berdoa juga. nih. Iya, kira-kira pengalaman sakit itu senang atau sedih? Menyenangkan atau tidak Sedih. menyenangkan? Sedihnya kenapa? Karena apa? Kita jauh Tidak dari rumah. menyenangkan. Kita nggak bisa main di rumah sakit ya kan? Kalau di rumah enak, kita bisa main boneka, kita bisa nonton segala macam. Ya, jadi seperti itu. Pengalamannya tidak menyenangkan. Kalau di rumah sakit kita sampai Kemudian makanannya juga iya kan? tempat tidur. Di tempat tidur aja. Terus makanannya apa? Bubur, ya kan? Sayur ya, walaupun makanan sehat, tapi kan kamu makanan kesukaannya nggak boleh kan? Jadi kayak gitu ya. Baik, nomor 1. Coba jawab semuanya. Pegang pensil, sudah siap? Pegang pensil? Pegang pensil? Siap. Oke, nomor 1. Peristiwa yang pernah kita alami disebut apa sayang? Peristiwa yang pernah kita alami disebut apa? Senang. Tuh, bukan senang. Peristiwa apa? Peristiwa yang pernah kita alami disebut Pengalaman. pengalaman. Tulis.
Ya, pengalaman. Kalau sudah dicoret pengalamannya, jadi ketahuan mana yang belum, mana yang sudah. Oke. Ayo, Nafisa, pegang pensilnya saya. Ditulis number 1, pengalaman. Nomor 2, pengalaman ada yang apa? Menyenangkan. Menyenangkan itu apa sih, Pak Ferry? Menyenangkan itu yang happy. Ya, yang bikin kamu senang. Contoh apa? Kamu ulang tahun. Kamu ulang tahun senang nggak? Senang. Nah, terus kamu kelahiran apa? Punya adik baru. Mama lahir. Terus punya adik baru. Kamu senang nggak punya adik baru? Senang. Iya. Terus kamu holiday. Kamu senang nggak kalau holiday? Luar negeri. Iya, senang. Itu namanya pengalaman menyenangkan. Yang tidak menyenangkan, Pak Ferry dulu pernah dikejar-kejar anjing. lagi belajar naik sepeda di Bogor. Dulu Pak Ferry pernah nginep di Bogor. Terus kemudian belajar naik sepeda. Nggak taunya di rumah komplek Bogor itu banyak sekali anjingnya. Sehingga Pak Ferry digonggong. Akhirnya Pak Ferry ngebut naik sepeda. Akhirnya naik sepeda, sepedanya jatuh. Pak Ferry itu jatuh, nabrak. Ceker, nabrak. Fabian juga gitu. Pernah digonggong. Fabian pernah digonggong. Pak Ferry ceritanya lucu banget deh. Masa Pak Ferry cerita lucu? Berarti kamu Pak Ferry jatuh ketawa gitu ya? Kalau ibu aku udah pernah jatuh, Isa harap bisa liatin biar Isa bisa lihat. Ibu aku kan gak pernah jatuh di depan aku, jadi aku mau ketawa, bikin diri aku sendiri ketawa. Iya, itu pengalaman. Itu pengalaman tidak menyenangkan. Nah, pernah lagi pengalaman tidak menyenangkan apa? Lagi mainan gelantungan, tahu gelantungan? Kayak ayunan gitu, kayak ayunan. Iya, pernah tuh lagi main ayunan, tahu-tahu apa? Talinya lepas. Kalau talinya lepas satu, apa yang terjadi, sayang? Jatuh. Nah, itu dia. Jatuh. Karena apa? Dinaikinnya rame-rame. Aku pernah ayunan kayak gitu. Ayunan kan harusnya sendiri kan. Ini dipakai rame-rame. Pak Ferry ada 3 atau 4 teman Pak Ferry naik. Gelantungan juga. Wah, 1, 2, 3 didorong. Jatuh. Talinya sampai lepas. Jatuh semua deh. Bukannya nangis pada ketawa. Aduh, kenapa sayang? Aku pernah kayak gitu. Sambil ditulis ya. Bella biasa menulis pengalaman hariannya pada apa ya? Pada apa yo? Pada buku hari. Ya. Kamu punya buku harian nggak? Diary. Buku diary. Biasanya bukunya biasanya digembok ya, ada gemboknya ya. Aku punya. Sekarang aku punya, tapi aku nggak tahu itu dipakai apa. Jadi aku mau start yang baru, terus aku punya secret hiding spot. Yes, bagus. Kamu boleh di situ punya diary, kamu tulis. Gambarnya unicorn. Jadi buku diary-nya kamu tuh bisa kamu tulis, bisa kamu cerita apa aja. Secret kamu, tapi boleh kamu ceritakan ke mama. Mama, aku tadi punya peristiwa hari ini, gini. Tadi Pak Ferry cerita yang lucu-lucu, Pak Ferry cerita yang sedih-sedih. Temanku tadi gini-gini. Kamu cerita di situ, ya. Iya, dan kamu simpan itu. Udah ini. Oke, terus nomor 4. Ketika Dinda sedang sakit, teman-temannya datang apa? Menjenguk. Kalau menjenguk itu kita biasanya bawa-bawaan nggak sih? Menurut kamu bawa-bawaan nggak sih? Kita bawa sesuatu nggak untuk jenguk? Kalau keluarga atau teman sakit? Iya. Biasanya yang dibawa apa? Biasanya dibawa apa? Agak senang. Iya, biasanya dibawanya apa? Nah, betul. Apalagi selain makanan? Apalagi selain makanan? Selain minuman apa? Buah? Hadiah. Buah-buahan. Ya. Nah, teman yang dijenguk akan merasa apa?
Senang. Ya, senang. Walaupun dia nggak bawa, dia datang aja. Dia datang menjenguk, dia senang banget. Terima kasih ya. Kenapa? Ada care, ada perhatian. Bahwa kamu merasa temannya. Kenapa? Teman yang baik itu harus menemani saat dia sedang sedih, saat dia sedang senang. Nggak hanya senang-senang aja kamu berteman. Begitu sedih, kamu jauhin. Kamu nggak mau berteman. Nggak boleh gitu ya. Paham saya? Ya, harus apa? Senang, susah, harus bersama-sama. Sama, itu baru teman. Best friend forever, BFF. Ya. Aku udah temenan sama Gira hampir setahun. Hampir setahun. Iya sama. Kita, Pak Ferry juga sama kamu juga sudah berteman. Sudah berapa bulan? Dari bulan Juli kan? Kita berteman. Sampai bulan Januari. Ya. Mau tahu nggak pas Can I best friend forever? Ya. Sudah ditulis sayang? Karisa sudah ditulis? Karisa sudah ditulis? Tulis apa? Kok tulis apa ini sayang? Jadi kamu sambil dengerin cerita. Sambil dengerin cerita sambil ditulis. Aduh, nanti Pak Ferry skip ya. Pokok yang telat-telat Pak Ferry skip loh. Loplina sudah tulis juga? Abika sudah tulis, Abika? Kalista? Rehan sudah tulis, Kazim? Kalista udah tulis? Oke, udah oke? Rehan sudah tulis, Rehan 1 sampai 5? Oke, toh kan masih ada yang belum. Ayo dong, konsentrasi dong, ya. Sambil dengerin cerita. Tetap kamu tulis ya. Kazim, jangan lupa ditulis ya. Salini sudah selesai? Udah. Oke, tuh Udah selesai Salini. juga. Oke, bagus Nabiza tuh. Ya, karena kamu nanti akan tahu apa sih peristiwa yang pernah kita alami. Oh, ternyata pengalaman. Pengalaman itu ada apa aja? Oh, ada yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Biasanya kita menulisnya di mana? Oh, di buku harian. Ya. Contoh ketika ada teman sakit, kita menjenguknya. Ya, atau ada teman jatuh, kita apa? Mentertawakan atau membantu? Membantunya. Iya, membantu bangun. Ayo bangun. Ya, ayo kamu kuat. Gak usah nangis. Nah. Ayo next page. Ya, ayo kita naik sepeda lagi, nggak usah nangis. Nah, itu namanya membantu, memberikan spirit, memberikan motivasi, semangat, ya, jadi kayak gitu. Oke, dan teman yang sanggup, iya akan merasa senang. Sudah ya, baik kita lanjutkan ya, biar selesai untuk semuanya. Oke, baik terima kasih. Kita buka halaman 44 semuanya. Nah, ini dia. Oke. Pak Ferry tanya nih sama kamu nih. Pernahkah kamu meminta maaf dalam kehidupan kamu? Pernah nggak kamu mengucapkan? Pernah nggak ngucapin minta maaf? Saat kapan kita minta maaf? Pas kita membuat salah ke orang. Betul. Kita memberikan apa? Kita membuat kesalahan biasanya. Terus saat kapan kita mengucapkan terima kasih? Pas orang bantuin kita. Betul. Ya, berarti orang itu siapa aja? Bisa orang tua? Bisa? Bisa teman. Bisa dengan teman? Bisa. Bisa dengan bisa polisi. Bisa dengan Pak Polisi? Bisa. Bisa dengan Pak Ferry? Bisa. Biasa kan pas di terakhir tuh kamu sering bilang kan, terima kasih Pak Ferry, terima kasih Bu Sari, terima kasih Bu Eni, Pak Aan. Ya, jangan lupa terima kasih. Kenapa? Karena ilmu yang diberikan oleh guru itu sangat bermanfaat buat kamu. Oke, baik. Nomor 1. Perhatikan gambarnya. Ya, coba. Siapa yang pernah bermain di pantai? Aku. Semuanya. Sekarang Pak Ferry tanya, dari gambar 1, 2, 3, dan 4, manakah yang termasuk pengalaman menyenangkan? Mana, yo? Yang Ferry tunjuk. Juga. Ya, juga.
Oke, pengalaman yang menyenangkan yang mana juga pengalamannya? Pengalaman yang menyenangkan gambar yang keberapa? 2 Ayo, juga atau Isa? kegiatan apa? Kegiatan apa yang menyenangkan di situ? Sesuai gambarnya. Isa atau juga? Isa atau siapa? Juga. Juga bisa? Masih bingung. Nabisa deh, Nabisa. Nabisa? Kegiatan yang menyenangkan sesuai dengan gambar, kegiatan apa sayang? Apa gambar yang mana? Itu yang halaman 44. Nabisa 44. senangnya Nabisa, apa? pengalaman yang menyenangkan menurut Nabisa gambar yang mana? Bermain di pantai, kebakaran, bermain layang-layang, atau jatuh naik sepeda? Ke pantai. Pantai. Terus apa lagi? Ada lagi? Bisa Lagi selain ke pantai yang menyenangkan? apa? Ada lagi? Aluna? Apa? Ada lagi Aluna? Selain Ada. pergi ke pantai, tadi Nafisa menyebutkan pergi ke pantai menyenangkan. Ada lagi yang menyenangkan? Main layang-layang. Nah, bermain layang-layang menyenangkan. Iya, berarti gambar pertama dan gambar ketiga. Berarti gambar yang kedua coba. Melihat kebakaran dan jatuh naik sepeda berarti pengalaman apa itu? Karisa, pengalaman apa? Menyenangkan atau tidak menyenangkan? Gak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Ya, siapa sih yang kepengen jatuh? Ada nggak yang kepengen jatuh? Ada nggak? Nggak ada kan? Siapa yang kepengen? Kita nggak tahu nggak Iya. kan jatuh. Pak Ferry tanya. Sudah, Karisa. Dah, Pak Ferry tanya aja. Ya. Siapa yang kepengen rumahnya kebakaran? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Nggak kepengen ya Allah. Apalagi dia Ya. apartemen. Pasti kamu berdoa, nauzubillah min dzalik. Wah, mudah-mudahan dijauhkan ya Allah. Ya, aku dari bahaya. Ya, seperti itu. Apalagi yang tinggalnya di hotel, di apartemen, kan takut kalau kebakaran. Ya harus ikut ke bawah kan. Wah, naik tangga segala macamnya. Mudah-mudahan kamu terhindar ya dari segala macam bahaya. Baik. Sekarang perhatikan halaman 45 Sabian. Coba Sabian baca yang keras. 45. Bella dan Badi. Semuanya perhatikan 45. Ayo dibuka. Ayo dibuka. Sabian baca suaranya keras ya. Ayo. Sabian, ayo silakan Bella Sabian. dan Badi lihat peristiwa kecelakaan di jalan. Bella Bagus. dan Badi berjalan di trotoar. Bagus. Bella Terus lihat bahwa orang berlari, orang-orang akan menolong seorang pemuda. Pemuda itu jatuh tersempit sepeda motor. Titik. Kalau titik nafasnya berhenti. Pemuda itu jatuh terserempet sepeda motor. Berhenti nafasnya ya, Sabian. Terus baca lagi. Oke, lanjutkan. Pemuda itu tidak menyeberang di jembatan penyeberangan. Titik. Bella ingat pesan ibu. Stop. Terus baca lagi. Di jalan kita harus hati-hati. Terus harus berjalan di trotoar. Terus Kita harus menyeberang di jembatan penyeberangan. Oke. Siapa? Pak Ferry tanya, siapa yang masih ingat pesannya Ibu? Andira, coba sebutkan pesannya Ibu apa tadi? Andira, kamu simak nggak tadi bacaan Sabian? Ayo. Tadi pesannya Ibu apa? Kalista, masih ingat nggak Ibu berpesan apa kepada Bella? Apa? Pesannya Ibu kepada Bella apa? Ayo, di halaman 45. Coba buka. Nah, kalau kamu simak tadi, kenapa Kalista? Apa? Pesannya Ibu? Buka. Iya. Ibu
Pesannya ibu adalah harus lewatnya pakai jembatan seberangan. Oke, itu kalau mau nyebrang. Ya, pinter Karisa. Tepuk tangan buat Karisa. Berarti Karisa menyimak. Kalau mau nyebrang harus lewat jembatan atau zebra cross. Ya. Yang kedua, kalau berjalan harus gimana? Sama bapak. Kalau berjalan harus gimana? Hati-hati. Harus hati-hati di mana jalannya? Batam. Di trotoar. Trotoar. Nah, ingat ya. Kalau trotoar itu di pinggir jalan, tapi dia agak tinggi. Ya, beda dengan aspal jalan. Dia agak lebih tinggi dikit. Ya, itu trotoar namanya, di pinggir jalan. Itu yang kata, kamu lihat, perhatikan gambarnya tuh. Ya, Bella dan Badi itu lagi berjalan di trotoar. Sedangkan orang yang tadi pemuda itu kecelakaan karena apa? Ya, itu serempet sepeda motor karena dia nyebrangnya sembarangan. Ada jembatan. Paham? Ya. Kenapa? Sampai itu apa? Keserempet. Keserempet itu kesenggol. Ya. Jadi kamu kesenggol setang motor atau kena bodi motor, itu namanya keserempet. Ya. Kalau mobil biasanya keserempetnya bodi mobilnya. Ya, biasanya gitu. Itu yang ngeri sayang, apalagi mobil kan besar kendaraannya. Kalau keserempet bisa masuk ke kolong mobil, ntar bisa kelindes, innalillahi nanti, ya. Bisa meninggal keserempet. Bisa, karena apa? Kalau mobil kan kendaraannya besar, kencang. Serempet dia bisa mental, terus kemudian kepalanya bisa terbentur di jalan, pecah, meninggal di jalan, ya, atau meninggal di tempat, ya. Makanya bahaya ya kalau nyebrang harus hati-hati, ya. Kalau kamu sendirian, kamu minta tolong, ya. Om, ya aku mau nyebrang, ya tolong bantu, ya harus kayak gitu ya. Atau ada Pak Polisi, aku mau nyebrang, ya minta tolong, nah, nanti diseberangin, ya. Baik, halaman 46 dibuka semuanya. Nah, Bella dan Badi melihat peristiwa apa itu? Mbak-mbaknya. Ya, peristiwa apa? 46. Kecelakaan. Yes, bagus, Sabian. Peristiwa kecelakaan. Ditulis Feli, sayang. aku ke kamar mandi ya. Ya, silakan, Reak. Ditulis ya. Ayo, Mika ditulis Mika. Ayo. Peristiwa kecelakaan. Ya. Terus yang terjadi apa? Orang-orang berlari untuk apa? Menolong. Oh, menolong. Kirain dia cuma ngetawain. Enggak ya, nggak boleh ya. Terjadi kecelakaan malah diketawain. Nggak boleh. Ya. Terus pemuda itu jatuh karena apa? Terserempet. Terserempet. Kasian banget deh. Terserempet itu kesenggol ya. Karena kesenggolnya itu kencang. Kalau kesenggolnya pelan kali cuman aduh sakit. Tapi kalau kencang bisa mental loh sayang. Ya. Yang bahaya itu kalau sampai keserempet mobil sama truk atau bis. Paling ngeri. Karena banyak kejadian kalau udah keserempet itu bisa kejadiannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal di tempat. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dijauhkan ya. Nomor 4 sayang. Pemuda itu seharusnya menyeberangnya di mana? Kalau nyebrang di mana? Di trotoar atau di jembatan kalau nyebrang? Kalau nyebrang di mana? Di jembatan. Kalau trotoar itu buat jalan sayang. Kalau jembatan buat nyebrang. Karena jembatan itu yang tinggi gitu. Nah, naik tangga terus nyebrang. Zebra cross. Kalau zebra cross itu ya yang di jalan aja, tapi dia ada garis-garis putih-putih. Pak Ferry, ada kayak zebra. Jembatannya tuh. Ya, tetap. Ya. Tetap yang namanya zebra cross, walaupun nggak ada jembatan, tetap kamu harus lihat kanan kiri dulu, tepi nggak, dan nyebrang jangan lari, jangan lari. Ntar begitu lari, tahu-tahu ada nyelonong, kamu nggak lihat sebelah kiri atau kanannya. Hati-hati juga ya. Tetap menyeberang kalau zebra cross harus lihat kanan kiri.
Ayo Pak Ferry. Terus nomor 5, orang-orang menolong Pemuda. pemuda. Oke. Sudah ditulis semuanya? Belum. Sudah. Belum. Tolong Pak Ferry. Nah, ini Pak Ferry pernah punya pengalaman cerita lagi nih. Kamu sambil tulis ya, sambil dengarkan. Yang bawah tuh kan, coba kamu ceritakan ya pengalaman yang pernah kamu alami. Kalau Pak Ferry pernah ngalamin teman Pak Ferry, best friend-nya Pak Ferry mengalami kecelakaan. Persis di samping Pak Ferry. Ketika nyebrang, Pak Ferry udah lihat kiri kanan, ya itu tadi Pak Ferry bilang, ya jangan langsung lari. Nah, ini yang kejadiannya adalah teman Pak Ferry lari, sayang. Saat nyebrang dia lari, nggak lihat sebelah kirinya ada kendaraan kenceng. Ya, mobil menyerempet teman Pak Ferry dan teman Pak Ferry langsung jatuh. Wah, Pak Ferry langsung nangis di situ. Nangis, berusaha nolong. Ya Allah, bangun, bangun. Akhirnya dia sadar, tapi apa? Di sini pelipis, ya, pelipisnya sudah berdarah, sayang. Akhirnya Pak Ferry minta tolong orang-orang pada bantuin. Akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat. Dijahit, sayang, ada sekitar 6 jahitan di sini. Pak Ferry ingat banget. Dan akhirnya, ya, yang menyerempet tadi, mobilnya tadi mau bertanggung jawab. Akhirnya dia balik lagi tuh, mobil yang tadi nyerempet, pergi balik lagi. Ya, dia nanya, itu tadi mana korban yang tadi saya serempet? Oh, ada di rumah sakit, Pak. Akhirnya dia datang ke rumah sakit dan apa? Membantu temannya Pak Ferry. Dia membiayai apa? Pengobatan dan perawatannya dan minta maaf kepada orang tuanya. Iya. Sedih. Iya, pengalaman sedih. Ya, itu. Kapan pengalaman itu terjadi? Pengalaman itu terjadi Meninggal nggak? nggak sampai meninggal. Saya kan Pak Ferry bilang apa? Cuman keserempet. Dia nggak tahu kencang tapi jatuh, pelipisnya berdarah, kena 6 jahitan. Kapan pengalamannya? Pengalamannya waktu kelas 6, Pak Ferry ingat. Ingat banget kelas 6. Di mana pengalamannya? Pengalamannya terjadi di Jalan Senopati. Dulu Pak Ferry tinggalnya di daerah Kebayoran Baru. SD-nya SD Selong. Sekarang udah nggak apa-apa kan? Sekarang Pak Ferry malah nggak ketemu sampai sekarang. Karena apa? Iya, begitu kelas 6 kan ada gusuran tuh rumah-rumah padat penduduk digusur-gusurin. Jadi kita pindah rumah masing-masing berpencar. Ya, Pak Ferry pindahnya ke daerah Ciledug, ya pindahnya ke daerah Condet. Cuman daerahnya doang tahu Condet. Ya, alamat persisnya nggak tahu, lupa lagi. Ya, terus bagaimana perasaanmu saat mengalami pengalaman itu? Ya sedih dong, masa teman mengalami kecelakaan, Pak Ferry senang. Pak Ferry sedih banget. Kenapa Pak Ferry harus nungguin di rumah karena ayah ibunya pergi kerja. Ya, Pak Ferry sempet samperin tuh, teleponin. Om, ya, itu si Budi, Om. Kenapa Budi? Itu kecelakaan. Tadi ada yang nyerempet mobil. Nyerempet mobil. Nyala, dilempar kepalanya, berdarah. Nah, itu pengalaman masa kecilnya Pak Ferry itu ya. Nah, pengalaman yang serunya lagi gini. Waktu kecil itu namanya Stadion Senayan, tahu kan Gelora Bung Karno? Siapa yang pernah olahraga ke Gelora Bung Karno? Nah, ini menurut kamu nih, Pak Ferry cerita sedikit. Sedih apa senang? Nah, di situ di GBK itu kan ada air mancur ya. Air mancur kan? Nah, Pak Ferry masih ingat kecilnya itu Pak Ferry kelas 3 atau kelas 4. Ya, Pak Ferry bermain bola setiap ya siang sampai sore pas Pak Ferry kalau waktu libur pasti main bola di sekitar GBK, main bola ya sama teman-teman rame-rame. Nah, ketika habis main bola kan capek tuh, lelah kan, keringat. Nah, Pak Ferry sama teman-teman ngeliat air mancur, langsung tuh berenang. Ya, berenang di kolam itu air mancurnya sama-sama sama teman-teman. Wah, udah buka baju, berenang tuh. Begitu berenang, ternyata ada Pak Satpam, sayang. Pak Satpam langsung pakai periwitan tuh. Prit, prit. Jangan berenang di situ.
ayo pulang, cepet pergi. Wah, Pak Ferry dan teman-teman diusir. Ya, akhirnya Pak Ferry langsung buru, ada Pak Satpam, buru-buru pakai baju. Ya, tapi teman Pak Ferry ada yang lupa main lari aja, bajunya ketinggalan. Ya, iya, akhirnya dia pulang kedinginan. Aku pengen dimarahin, aku ya, nggak pulang sakit. kedinginan karena apa? Ya, Karena gue. bajunya ketinggalan. Ya, menurut kamu itu pengalaman sedih apa senang? Lucu. Lucu. Ya, dikejar-kejar Pak Satpam ya. Dikejar-kejar Pak Satpam. Pak Ferry, Isa punya pengalaman pas malam-malam. Makanya itu Pak Ferry tuh pengalaman masa kecilnya Pak Ferry itu banyak sekali di Senayan sayang. Itu waduh, yang namanya Senayan itu iya, Senayan ya banyak kisah, banyak cerita ya. Oke, baik. Buka halaman 47, dengarkan singa yang sombong. Wow. Singa yang sombong. Aku si raja hutan. Semua takut kepadaku. Itu mah bukan singa kalau gitu. Masa gitu singa? Cuma babi. Iya. Masa singa bunyi? Masa bunyi singa gitu? Itu mau babi. Bunyi lagi ya. Aku si raja hutan. Semua takut kepada aku. Ya, hai Tiko, tubuhmu kecil. Kamu tidak akan bisa melawanku. Kamu sombong sekali, Suma. Nah, kata si tikus. Ya, kamu sombong sekali, Suma. Nah, si Suma ini sering mengejek Tiko, sang tikus. Nah, suatu hari si singa tadi, Suma, masuk perangkap pemburu. Dan Suma berteriak minta bantuan. Tolong aku, lontong, aku terperangkap ini. Aku terperangkap, adakah orang yang ingin membantuku? Aduh. Ternyata Tiko mendengar teriakan Suma. Tiko segera menolong Suma. Dan Tiko telah menyelamatkan Suma. Terima kasih Tiko sudah menolongku. Maaf, selama ini aku sering mengejekmu. Tidak apa-apa Suma, teman selalu siap untuk menolong. Nah, jadi seperti itu. Walaupun dia sering diejek-ejek sama Suma, tapi dia tetap ada sisi baiknya si Tikonya. Akhirnya dia nggak ada dendam. Ya, tidak ada rasa marah. Tapi dia memaafkan. Ya, memaafkan nggak si Tiko? Iya. Terus kemudian kata gambarnya pemaaf ya. Nah, ini ada kisah nyatanya di mana? Kisah sebenarnya sayang. Kamu pernah dengar nggak kisah Syekh Ali Jaber? Ali Jaber. Nah, itu Syekh Ali Jaber yang kemarin belum lama meninggal, itu ya sebelum dia meninggal itu dia pernah mengalami accident. Dia lagi ceramah nih ceritanya. Dia ceramah, tiba-tiba ada jamaah yang ingin melukai dirinya sayang. Ya, hampir tertusuk, tapi apa? Akhirnya yang tertusuk bukannya badan, yang tertusuk lengannya. Pisau panjang sekali. Ya, karena badannya besar, dia sakit, tapi dia nggak marah sayang. Ya, akhirnya apa? Yang nusuk tadi, ya kata si Syekh Ali Jaber, jangan kau hakimin. Dia adalah manusia juga. Ya, biarkan hukum yang akan mengadilinya. Ya, artinya apa? Jamaah lain kesel karena apa? Guru ngajinya atau ustadznya, ya ada yang melukai, ya tapi ditenangkan. Jangan, ya maafkan dia. Dia manusia, maafkan dia. Masya Allah. Ya, ternyata Syekh Ali Jaber memiliki sifat pemaaf dan tidak ada rasa dendam. Jadi seperti itu dia. Walaupun diri kita dilukain, ya tidak disukain sama orang, kamu jangan ada rasa dendam, ya, tapi maafkan. Ya, bisa seperti itu. Sifatnya seperti si Tiko, bisa mau maafkan? Mau? Bisa ya. Mudah-mudahan kita memiliki jiwa pemaaf. Ya, aku nggak mau maafin kamu. Aku tahu kesel sama kamu. Nah, aku sebel sama kamu. Aku nggak mau maafin. Nggak boleh kayak gitu ya. Oke.
Oh, sama kakak apalagi. Aku nggak mau maafin kakak, habis kakak bikin sebel setiap hari, nggak boleh kayak gitu. Harus maafin, ya. Harus maaf. Suka marah-marah terus. Teman Isa Baik. ada Halaman 48, Karisa. Coba perhatikan. Semuanya dibuka. Eng, ing, eng. breng breng breng. Oke, baik. Sekarang 48. Perhatikan. Ya. Suma berlaku sombong kepada teman. Itu perbuatan baik atau tidak baik? Baik. Hah? Enggak. Sombong itu baik atau tidak baik? Tidak baik. Enggak. Tidak baik, berarti kamu kasih tanda X. Disilang. Ayo, Romero, disilang. Nika. Disilang ya. Ambil pensilnya. Oke. Tiko mau memaafkan Suma. Baik atau tidak baik? Baik sekali. Baik sekali mau maafin. Oke, pintar. Suma sering mengejek Tiko. Baik tidak? Mengejek? Tidak baik ya. Ini perbuatan tidak terpuji ya. Tidak baik itu tidak terpuji. Kalau baik terpuji. Ayo Mika, tinggal X, centang X. Tiko mau menolong Suma. Baik tidak? Baik. Pinter. Iya dong. Kita harus memiliki jiwa penolong. Oke. Jika diejek harus membalas mengejek. Boleh nggak kita balas mengejek? Tidak. Oke, pinter semuanya nih anak kelas 1A, hebat. Ya, dah paham sampai sini? Gampang nggak? Emang Gampang nggak? Gampang. Oke, baik. Sekarang ya bacalah percakapan berikut. Oke. Coba yang tadi jadi Suma. Coba yang jadi Suma Mika. Mika jadi Suma. Jadi singa. Yang jadi Tikonya adalah Isa. Ayo. Hai. Ayo, Romero perhatikan ya. Oke, Mika silakan. Aku minta maaf sering mengejekmu, Tiko. Terus? Oke, terus kata Tiko apa? Aku memaafkanmu, Suma. Karisa. Aku memaafkanmu, Suma. Oke, terus kata si Suma, terima kasih kamu telah menolongku. Kamu telah menolong. Terus kata Tiko, tidak apa-apa, Suma. Teman selalu siap menolong. Nah, berarti permintaan maafnya apa nih? Ya, tuliskan permintaan maaf Suma kepada Tiko. Apa permintaan maafnya? Ayo, aku. Oh, huruf pertamanya besar ya. Maaf Yes. sering mengejekmu, Tiko. Oke, aku minta maaf. Sabian mau. Oke, ya sudah tuh dibantu tuh Sabian tuh. Ayo, apa Sabian? Aku minta maaf. Sering mengejekmu. Aku minta maaf sering mengejekmu, Tiko. Oke, dah. Kata Tiko, apa pemberian maafnya? Aku memaafkanmu. Oke. Suma. Oke. Oke, jadi permintaan maaf gitu ya. Coba. Yuk, Pak Ferry minta sekali lagi. Apa yang dikatakan Suma kepada Tiko? Romero, coba. Suma tadi singa itu minta maafnya gimana ke Tiko? Aku minta maaf, sering mengejekmu. Apa? Coba ulangi lagi, repeat again. Aku minta maaf, sering mengejekmu. Ayo, Romero. Aku minta maaf. Oh, nggak ada. Oke, Kazim. Coba Kazim. Aku minta maaf, sering mengejekmu. Ayo, Kazim. Ayo, Romero. Apa, Romero? Aku minta maaf. Ikuti Pak Ferry. Ikuti Pak Ferry. Dibuka suaranya. Aku minta maaf.
sering mengejekmu. Ayo ikuti Pak Ferry. Romero, don't dancing, not dancing. Dengarkan Pak Ferry, kamu ikutin Pak Ferry. Dibuka suaranya. Aku minta maaf. Ikuti Pak Ferry sayang. Aku minta maaf. Sering mengejekmu. Ya, terus kata Tiko apa? Kata Tiko apa Sabian? Sabian, Tiko ngomong apa Tiko kepada Suma? Aku memaafkanmu, Suma. Aku memaafkanmu, Suma. Iya. Itu namanya pemberian maaf. Ya. Jadi biasanya kan gitu ya. Aku minta maaf ya. Ya, kemarin aku menjatuhkan makanannya. Maaf ya, Kak. Ya, pensilnya patah. Maaf ya, Kak. Misalnya gitu. Oke. Ya. Jadi kayak gitu. Maaf ya, Mam. Ayo, Pak Ferry minta satu orang. Ada nggak yang mau beri contoh meminta maaf kepada siapa aja? Ada yang mau kasih contoh? Coba, Isa mau minta maaf ke siapa? Aku. Karisa mau minta maaf kepada siapa? Karisa mau minta maaf kepada siapa? Iya, coba kasih contoh. Isa mau kasih contoh. Silakan. Maaf ya Tisha, Isa Isa patahin tablet Tisha. Apa? Maaf ya, Isa. Maaf ya Tisha. Oke, bagus. Oke, lanjut lagi. Pak Ferry minta tadi perempuan, sekarang laki-laki. Siapa yang mau minta maaf? Mika. Oke, Mika, silakan Mika. Wah, hebat nih Mika. Ayo Mika, minta maaf kepada siapa? Pak Ferry. Oke, contoh. What the F word? Minta maaf ke Pak Ferry. Contohnya gimana? What the F word? Ayo Romero, minta maafnya gimana? Hello, mother. Ayo Mika, tadi Mika katanya mau minta maaf ke Pak Ferry, gimana minta maafnya? Minta maaf terlambat sekolah. Oke, maaf ya Pak Ferry, Mika terlambat ya. Oke, terima kasih Mika. Bagus. Ya nggak apa-apa Mika, kamu sudah Pak hebat. Ferry, Sudah emangnya mau ayam punya warna pink? apa? Ayam? Emangnya ayam warna pink? Ada ayam di luar negeri itu yang gambarnya ya, yang ada di gambar ya. Iya. Iya ada kok Iya. di luar negeri. Iya. Oke, sekarang perhatikan. Nah, mau meminta maaf merupakan tindakan terpuji atau tercela sayang? Terpuji atau tercela? Terpuji itu yang baik ya. Ayo Karisa, minta maaf merupakan tindakan yang baik, terpuji atau tercela? Abika? Abika, terpuji. Kamu lingkarin. Ya, dilingkarin tuh, lingkarin tuh, tuh. Terpuji. Ya. Sekarang Rehan. Tidak mau meminta maaf. Tidak mau meminta maaf. Sikap sopan atau sombong? Yang kuning-kuning. Sombong, pinter. Dilingkarin sombongnya. Ya, tidak mau minta maaf, Kak. Sombong loh, sombong banget sih dia nggak mau minta maaf. Wah, misalnya mobil nih udah nyerempet, dia kabur. Berarti sombong dia. Harusnya minta maaf. Maaf ya Pak, tadi kesenggol. Kenapa Pak? Ada yang luka nggak? Ya, tanya dong. Turun kayak dari mobil, jangan marah-marah. Ya, motor disalahin. Ya, atau yang orang jalan disalahin. Kalau emang salah, minta maaf. Oke? Ingat ya, kalau salah, langsung minta maaf. Kalau tidak mau minta maaf, berarti dia somai. Bukan sombong, somai. Sombong sekali. Somai, aku suka deh somai. Somai aja deh.
Saat Aku juga bermain, enak. nah, saat bermain kita harus mematuhi atau melupakan aturan bermain. Mematuhi. Yes, mematuhi aturan. Iya dong. Kalau nggak ada aturan dalam bermain, nanti mainnya curang nanti ya. Ya, main kurang. Iya, pernah Pak Ferry dulu main petak umpet, ya kan? Aturannya nggak boleh ngumpet di dalam rumah. Teman Pak Ferry ngumpet di dalam rumah. Ya dicari-cari nggak ketemu. Ya kan? Pak Ferry cari-cari. Ini tinggal si Udin nih. Udin kemana nih? Kok nggak ketemu? Ya kita nyari rame-rame. Cari Udin. Udin kemana ya? Nggak tahu Udinnya lagi di rumah. Ya. Akhirnya ibunya keluar. Kamu nyari siapa? Nyari Udin, Bu. Ada nggak Udin? Ada tuh di dalam. Gitu. Ya Allah. Main petak umpet di dalam rumah ya nggak ketemu. Ya itu. Dia berarti tidak mengikuti aturan. Aturan bermain mencegah terjadinya apa? Persahabatan atau pertengkaran? Mencegah apa? Pertengkaran. Mencegah pertengkaran. Ya. Biar nggak berantem, makanya harus ada aturan. Nah, nomor 5. Menaati aturan membuat permainan menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan. Menyenangkan. Oke. Tapi bohong. Kok bohong? Oke. Kamu lah. Nggak ada yang bohong. Ya, namanya menaati aturan adalah menyenangkan. Nanti kalau nggak ada aturan berantem. Contoh, main bola. Main bola itu boleh nggak dipegang pakai tangan? Hah? Ayo, yang main bola nih cowok-cowok juga, Enggak Kazim. curang. Mika, boleh nggak main bola pakai tangan? Yang boleh hanya pakai tangan, main bola, sepak bola pakai tangan. Nggak boleh kan? Yang boleh pakai tangan hanya kiper. Yang boleh pakai tangan hanya kiper. Kalau pemain harus pakai kaki, nendang bola. Nggak boleh. Boleh nggak nendang body? Basket pakai Boleh nggak? kaki juga enggak. Boleh nggak nendang body? Nggak boleh, pelanggaran nanti. Ya, sudah dilingkari semuanya? Gampang ya. Baik. Nah, sekarang ya, udah 9:30 nih, tidak terasa ya. What? Iya, kita nggak terasa loh. Belajar. Rasanya sudah. Baik, anak-anakku semuanya. Get ready. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, luar biasanya nih. Anak-anakku hebat semuanya. Hari ini kita sudah belajar apa, sayang?